Halo guys, selamat datang di channel baru saya, Toko Inspirasi. Saya Tok Selan. Di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh yang menginspirasi dan memotivasi kita. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini agar teman-teman bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, kali ini kita akan membahas kisah dari Yusuf bin Ishak. Jika seseorang berasal dari satu negara dan kemudian menjadi kepala negara di negara tersebut, itu merupakan hal yang biasa. Akan tetapi, jika orang tersebut tidak berasal dari negara tersebut, kemudian menjadi kepala negara di negara tersebut, itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang dialami oleh Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Ishak adalah presiden pertama Singapura semenjak negeri tersebut lepas dari wilayah Federasi Malaysia dan mengubah status negaranya menjadi negara republik pada tanggal 9 Agustus 2009. Meski Yusuf lahir di Malaysia, namun kedua orang tuanya merupakan warga negara Indonesia asli. Ayahnya adalah orang Minangkabau, sedangkan ibunya merupakan warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Yusuf lahir di Padang Gajah, Tron, Bandar Taiping, Perak, Kerajaan Malaysia pada tanggal 12 Agustus 1910. Ia merupakan anak tertua dari keluarga besar yang beranggotakan 9 orang anak. Ia punya leluhur bangsawan asli Minangkabau bernama Datuk Jonathan. Pendidikan dasarnya ia rasakan di sebuah sekolah Melayu di tanah kelahirannya. Setelah itu, ia kemudian dipindahkan ke sekolah Melayu yang ada di kota Taiping. Pada usia 11 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah berbahasa Inggris bernama King Edward VII di kota yang sama. Pada tahun 1923, Yusuf terpaksa harus pindah ke Singapura karena ayahnya ditugaskan di sana. Yusuf kemudian melanjutkan pendidikan ke Raffles Institution, dan di sekolah ini ia banyak menggeluti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti polo air, tinju, angkat beban, renang, hoki hingga riket. Yusuf juga sering mewakili Singapura dalam berbagai perhelatan olahraga. Tak hanya kemampuan motorik, Yusuf juga merupakan siswa dengan kemampuan akademis yang hebat. Yusuf memperoleh sertifikat Cambridge School dengan nilai memuaskan. Ia kemudian diganjar beasiswa dan memutuskan untuk terus melanjutkan studinya ini di institusi hingga tahun 1929. Tepat selepas lulus dari sekolah tersebut, Yusuf memulai karirnya sebagai seorang jurnalis dan menjalin kerjasama dengan dua teman lainnya untuk menerbitkan majalah khusus olahraga bertajuk Sportman. 3 tahun kemudian, atau pada tahun 1932, Yusuf bergabung dengan surat kabar kenamaan Malaysia saat itu, Warta Malaya. Lalu pada tahun 1939, ia bersama beberapa petinggi Malaysia yang ada di Singapura mendirikan utusan Melayu. Namun selama kependudukan Jepang di Singapura, surat kabar ini terpaksa menghentikan peredarannya karena mesin cetak yang mereka miliki dibajak oleh Jepang untuk menerbitkan surat kabar berisi propaganda berita Melayu. Yusuf telah mengemban banyak posisi penting di pemerintahan Singapura. Ia pernah menjadi bagian dari Komite Perfilman, Nature Reserve Komite atau Komite Pelestarian Lingkungan, hingga Komisi Organisasi Malaya. Puncak karirnya itu tentu saja ketika ia terpilih sebagai kepala negara Singapura, ketika partai yang mengusungnya People's Action Party atau PAP memenangkan pemilihan umum pada 30 Mei 1959. Beliau dilantik pada tanggal 3 Desember di tahun yang sama. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura secara resmi lepas dari wilayah Federasi Malaysia dan berdiri sebagai negara yang independen. Posisi yang di Pertuan Negara kemudian dihapus dan diganti dengan jabatan Presiden Singapura. Ia berhasil menjadi presiden selama 3 periode berturut-turut. Sebagai tanda balas jasa, Singapura pun kemudian mengabadikan namanya dalam 3 hal. Yang pertama, sebuah masjid di Woodlands yang bernama Yusuf Ishak. Dan yang kedua, Institut Kajian Asia Tenggara di National University of Singapore atau NUS
yang kini berganti nama menjadi Yusuf Ishak Institute. Dan yang ketiga, NUS akan mencanangkan sebuah program pendanaan penganugerahan gelar profesor dalam bidang ilmu sosial dengan nama Yusuf Ishak Professorship. Yusuf mendapat sebuah penghargaan bernama Darjah Kerabat yang amat dihormati kelas pertama dari Sultan Brunei pada November 1960. Selain itu, Singapura juga mengabadikan dirinya dalam semua pecahan mata uang dolar mulai dari sejak dulu dan bahkan hingga sampai sekarang. Mulai dari pecahan 2, 5, 10, 20, 50, 1000 hingga 10.000 dolar Singapura. Yusof bin Ishak meninggal saat masih berstatus sebagai Presiden Singapura pada periode ketiganya pada tanggal 23 November 1970. Yusof meninggal akibat gagal jantung. Jasadnya dikebumikan di pemakaman wilayah Kranji. Tak hanya warga Singapura yang bangga pernah dipimpin oleh manusia hebat dan dengan dedikasi yang tinggi memajukan bangsanya dan menjunjung erat nilai-nilai multikultural dan multietnis. Namun, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga patut bersyukur bahwa bumi pertiwi pernah melahirkan orang hebat seperti Yusof bin Ishak ini. Nah, hal yang dapat kita ambil dari kisah Yusof bin Ishak ini ialah tetaplah belajar dan berusaha dimanapun kita berada, dan disitulah kesuksesan itu ada. Oke, sekian tentang kisah Yusof bin Ishak. Semoga itu dapat menginspirasi dan memotivasi kita. Terima kasih.